Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli-solia semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan dirahmati Allah. Hari ini kita akan belajar dengan Bu Isti tema 8 subtema 2 dengan tema menjaga keselamatan di rumah untuk muatan PPKM Bahasa Indonesia dan SBDP. Agar pembelajaran kita hari ini dinilai sebagai satu ibadah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ilmu, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga keselamatan di rumah. Jam menunjukkan pukul 14.00, dibaca pukul 2 siang. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Perhatikan percakapan Udin dan kakaknya. Dek, kita harus merawat dan menjaga semua dokumen keluarga dengan baik. Jika tidak, bisa saja dimakan tikus dan kecoa. Dokumen keluarga sangat berharga bagi kita. Benar, Kak. Jika tidak dirapikan dan disimpan dengan baik, dokumen ini bisa saja hilang atau dicuri orang lain. Penulisan huruf kapital. Tentunya kalian semua masih ingat ya, kapan kita harus menulis huruf kapital pada sebuah kalimat. Ya, nama. Ingat ya, nama harus huruf kapital atau diawali dengan huruf besar. Untuk mengingat materi yang telah lalu, kita coba kerjakan buku paketmu halaman 49. Dan dilanjutkan dengan ayo menulis. Perhatikan contoh kalimat yang ada di layar HP atau laptop kalian. Jam menunjukkan pukul 14.00. 14.00 dibaca jam 2 siang. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Akhir kalimat dan memisahkan bilangan jam dan menit diberi tanda apa? Coba kalian amati di situ. Isi sudah beri warna kuning agar berbeda. Ya, tandanya adalah titik. Titik digunakan untuk mengakhiri kalimat dan juga memisahkan bilangan antara jam dan menit seperti contoh berikut ini. 14.00 memisahkan antara jam dan menit dengan tanda titik. Persatuan dalam keberagaman. Aku dan keluarga kerja bakti bersama-sama. Aku juga dibantu oleh teman-teman. Kami membersihkan perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga yang bersih menjadi tahan lama. Udin dan keluarga berbeda jenis kelamin dan usia. Tahu ya, ada Udin berjenis kelamin laki-laki, ada kakaknya perempuan yang usianya lebih dewasa, dan orang tua Udin juga yang berusia lebih dewasa lagi. Udin dan teman-teman juga berbeda agama dan suku bangsa. Walaupun berbeda, mereka tetap kerja bakti bersama. Sikap mereka merupakan contoh wujud persatuan dalam keberagaman. Ada keberagaman jenis kelamin, usia, agama, suku bangsa, dan masih banyak perbedaan yang lainnya. Meskipun berbeda, tetap bekerja sama, merupakan contoh wujud persatuan dalam keberagaman. Ayo berlatih. Halaman 71. Bagaimana sikapmu? Gerakan ketika membersihkan dokumen dengan kemoceng dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan tari dilakukan dalam posisi duduk dan berdiri. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti pada gambar, yaitu membersihkan benda-benda di rumahmu dengan kemoceng? Nah, ketika membersihkan, kalian melakukan gerakan bukan? Dari gerakan yang kalian lakukan ketika membersihkan benda dengan kemoceng, menyapu lantai, membersihkan langit-langit rumah. Nah, gerakan yang berulang-ulang tersebut bila disusun bisa menjadi sebuah tarian.
Contoh gerakan tari yang pertama adalah gerak tari dalam posisi duduk. Tangan bergerak seperti ketika sedang mengelap atau membersihkan benda. Bergerak maju mundur dapat disusun menjadi satu gerakan tari. Contoh gerakan tari yang kedua adalah dengan posisi berdiri. Ketika membersihkan benda dengan berdiri, posisinya seperti pada gambar tersebut ya, bisa juga menjadi sebuah gerakan tari. Kegiatan kalian ketika membersihkan berbagai benda di rumah kalian, dari yang berada di bawah atau yang ada di langit-langit, membersihkan langit-langit, debu-debu itu, kita disusun gerakan A, B, C, dan D dijadikan satu, maka akan menjadi gerakan tarian yang indah. Tari keseharian ya, ketika membersihkan benda-benda di sekitar. Ketika menari akan semakin menarik bila diiringi dengan alat musik yang ada di hadapan kalian. Kalian masih ingat alat musik apa itu? Ada gendang, ada tifa, ada tamborin. Nah, ini adalah alat musik ritmis. Alat musik ritmis ini bisa digunakan untuk mengiringi tarian. Ya, agar tarian tersebut semakin menarik untuk ditonton. Selain ada gerakannya, juga ada musiknya. Tentunya akan semakin mempercantik penampilan. Macam-macam pola lantai. Pola lantai lurus ke samping. Ketika menari, kalian bisa memposisikan kalian dan teman-temanmu berbaris lurus ke samping seperti pada gambar. Atau pola yang kedua, berbaris lurus ke depan. Gambar yang ketiga, pola lantai berbentuk lingkaran. Jadi menyusun antara kamu dan teman-temanmu ketika akan menari itu bentuknya bisa semacam ini. Ini namanya pola lantai. Yang keempat, pola lantai berbentuk huruf V. Ya, dan yang terakhir bisa serong. Serong ke kiri dan ke kanan. Ini adalah macam-macam pola lantai atau susunan barisan ketika sekelompok penari tampil di panggung. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ketika Bu Isti menyampaikan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.